Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Udah siap kan untuk pelajaran hari ini? Pertama-tama ibu tanya dulu. Ada yang tahu nggak sih Indonesia itu terletak di mana? Antara apa sama apa? Ayo Mbak Aini. Ya betul sekali. Indonesia itu terletak antara dua samudra dan dua benua. Nah, kalau ini iklimnya negara Indonesia, siapa yang tahu? Benar sekali. Kita tuh ada iklim tropis yang ada dua musim ya, itu musim panas sama musim dingin. Kalau ini flora fauna atau hewan sama tumbuhannya yang biasa sering kita jumpai atau banyak kita jumpai di Indonesia ya, ada banyak banget ya jenisnya, ada banyak banget macamnya juga. Indonesia itu emang kaya subur gitu ya, keadaan alamnya banyak sekali pokoknya ya. Nah, jadi kita itu bisa menyebut lokasi suatu negara, iklimnya, terus letak, flora, fauna, dan sebagainya, atau geologi dan geomorfologinya itu sebagai kondisi alam suatu negara. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara yang ada di berbagai dunia yang tersebar di benua-benua itu ya. Nah, di pelajaran kemarin kita udah belajar tentang benua ya. Coba sebutkan, ada 6 benua. Apa aja benuanya, ayo. Ya, ada benua Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan juga Amerika Selatan. Oke, sekarang kita mulai dengan negara Jepang. Negara Jepang itu punya ibu kota namanya kota Tokyo yang kepala pemerintahnya itu seorang kaisar ya. Nah, sekarang ibu punya peta, coba dilihat di PPT-nya ya. Nah, Jepang itu kalau dari peta ini siapa yang tahu letaknya di mana? Ya, Mas Agung. Benar sekali. Jadi Jepang itu berada di barat laut Samudra Pasifik yang berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga negara Rusia. Di sebelah utara dengan Laut Ostok, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan juga di sebelah selatan dengan Laut Cina Timur dan juga Laut Filipina. Sedangkan secara astronomisnya negara Jepang ini terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini, iklim. Nah, kalau dilihat dari ini, ibu punya peta dunia persebaran pembagian iklim dunia ya. Coba negara Jepang ada di mana? Ayo, itu ya, ada yang ada di warna hijau muda. Nah, warna hijau muda itu menunjukkan iklim subtropis. Jadi karena wilayah Jepang itu berada di wilayah yang warna hijau muda, berarti menunjukkan bahwa Jepang mempunyai iklim subtropis yang suhunya pada musim dingin berkisar antara negatif 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius, dan di musim panas antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Oke, lanjut. Bentuk muka buminya bisa dilihat ya, itu kan dari ujung atas sampai ujung bawah negara Jepang itu tersebar itu warna merah sama kuning. Nah, warna merah sama kuning itu menunjukkan daratan tinggi atau pegunungan. Nah, Jepang itu memang memiliki wilayah daratan rendah yang sedikit, yaitu sekitar 30% dari keseluruhan wilayah. Jadi sisanya 70-80% wilayah Jepang itu adalah pegunungan atau daratan tinggi. Nah,
sekarang kita bahas flora fauna yang ada di negara Jepang. Nah, untuk flora faunanya sendiri sebenarnya banyak di Jepang itu ya, karena sebenarnya 67% wilayah Jepang itu justru masih hutan gitu ya. Nah, kita bisa menjumpai nih Ibu, ada gambar yang di sebelah kiri sendiri itu pohon ek ya, ada pohon ek, terus di tengah ada bambu, dan di sebelah kanan ada pohon mapel. Nah, kalau faunanya sendiri itu yang lucu, yang di sebelah kiri itu ada serigala, yang di tengah ada babi rusa, dan yang di pinggir ada monyet. Oke, sekarang kita lanjut ke negara yang kedua, yaitu negara Amerika Serikat. Nah, disitu kita bisa lihat ya petanya. Lokasi Amerika Serikat terletak pada 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 170 derajat sampai 66 derajat bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, di sebelah barat dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah selatan dengan negara Meksiko dan juga negara Kuba. Untuk iklimnya sendiri, di peta yang tadi, pembagian iklim dunia, Amerika Serikat itu terletak sama seperti Jepang ya, ada di warna hijau muda, yang artinya Amerika Serikat memiliki iklim subtropis, yang secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan juga dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai negatif 30 derajat Celcius, dan suhu pada musim panasnya dapat mencapai 20 derajat Celcius di berbagai wilayahnya ya. Oke, sekarang untuk bentuk muka buminya sendiri, kita bisa lihat di petanya, di sebelah barat itu ada yang warna merah, yang artinya itu pegunungan, itu adalah pegunungan Rocky, dan di sebelah timur ada juga yang warna kuning, enggak kuningan, itu menunjukkan pegunungan Appalachia di sebelah timur ya. Kalau pegunungan Rocky ini sebenarnya memiliki beberapa puncak yang tidak terlalu tinggi. Kalau pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik, itu bisa dilihat ya, Samudra Atlantik ada di sebelah kirinya, itu memanjang sejauh 2.400 km. Untuk flora faunanya sendiri, flora yang biasa ditemui itu seperti pohon mapel, elm, dan ek. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar seperti redwood banyak tumbuh di pegunungan California. Kalau faunanya banyak terdapat domba dan rusa di kawasan pegunungan, dan beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Oke, kita lanjut ke negara ketiga, yaitu negara Inggris. Negara Inggris itu kalau dilihat dari petanya terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara, dan 80 derajat bujur timur sampai 20 derajat bujur timur. Sedangkan di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan negara Irlandia dan juga Samudra Atlantik, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Kemudian iklimnya, iklim negara Inggris ini kalau dilihat dari petanya yang tadi itu berada di yang warna hijau muda juga ya, jadi iklimnya itu subtropis. Nah, karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri-ciri sejuk dan juga basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Nah, bentuk muka buminya sendiri kita bisa lihat di petanya. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara ya, di atas, dan daratan rendah yang bergelombang di timur dan juga di selatan ya, yang di kiri dan juga di bawah itu kan lebih rendah ya daripada yang di atas. Di atas warnanya kuning, yang di bawah
bawah sama yang di kiri itu warnanya hijau muda. Kalau untuk floranya sendiri yang sering dijumpai itu pohon elm, horse chestnut, dan juga fir Douglas. Itu kalau faunanya yang sering dijumpai itu ada rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari negara Inggris. Nah, dari sini apa ada yang ditanyakan? Anak-anak, ayo siapa yang mau tanya? Iya, Mbak Nisa. Oh ya, maaf ya, tadi Ibu lupa belum menyebutkan benuanya dari ketiga negara tadi. Jadi negara Jepang itu ada di benua sama seperti Indonesia, yaitu benua Asia. Kalau negara Amerika Serikat, ayo ada di mana? Kira-kira Amerika Utara apa Amerika Selatan? Ya, ada di Amerika Utara. Kalau negara Inggris, betul sekali, ada di Eropa. Nah, udah jelas kan ya? Sekarang kita akan lanjut ke negara keempat, yaitu negara Australia. Ada yang tahu ada di benua mana? Tentunya ada di benua Australia ya. Nah, udah Ibu sajikan peta. Lokasinya ada di mana? Benar sekali. Negara Australia ini ada di sebelah selatan atau di bawahnya negara Indonesia ya, kalau dilihat dari peta itu. Jadi secara astronomis negara Australia ini berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Kalau untuk iklimnya sendiri, kita bisa lihat di peta persebaran iklim tadi. Ini ke Australia itu ada di bawah Indonesia. Indonesia ada di abu-abu, Australia sebagian di abu-abu, sebagian di hijau muda. Yang artinya Australia ini memiliki dua musim, yaitu yang di atas musim tropis dan yang di bawah musim subtropis. Ya, jadi ada peralihan musim di Australia ini. Oke, untuk bentuk muka buminya bisa dilihat di peta yang ini. Di sebelah barat sama timur itu warnanya agak coklat sama kuning gitu ya. Itu menunjukkan dataran tinggi atau dataran pegunungan. Ya, yang di tengah itu dataran rendah. Australia ini memiliki sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan juga biji besi dan lain-lain sebagainya ya. Flora faunanya yang bisa kita temui, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini faunanya yang sering dijumpai di Australia, yang banyak di Australia itu ada kanguru sama koala. Nah, kalau floranya sendiri yang biasanya ditemui atau banyak di hutan-hutan di Australia itu pohon eukaliptus atau pohon minyak kayu putih kalau di Indonesia. Oke, lanjut ke negara terakhir, negara kelima, yaitu negara Mesir. Negara Mesir ini ada di benua Afrika ya. Ada di benua Afrika yang apa ya? Ini secara astronomis itu terletak antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Nah, di sebelah utara negara ini berbatasan dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan negara Libya, di selatan dengan negara Sudan, dan di timur dengan Laut Merah. Untuk iklimnya sendiri, negara Mesir berada di inilah yang warnanya hijau muda juga, jadi menunjukkan bahwa Mesir ini berada di iklim subtropis. Namun kebanyakan yang terjadi di sana itu musimnya itu cuma musim panas sama musim dingin ya. Musim dingin, yang musim panasnya itu sangat panas dan musim dinginnya nggak terlalu dingin.
Untuk bentuk muka buminya sendiri bisa dilihat itu banyak ini ya, banyak gumuk pasir dan terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan juga gurun Libya. Flora yang sering ditemui di sana itu ada pohon kayu putih, palem, sama lontar. Sedangkan faunanya sendiri yang sering dijumpai itu karena padang pasir ya, itu banyak unta, keledai, dan juga domba, yang biasanya unta itu digunakan sebagai alat transportasi gitu ya, alat untuk mengangkut barang kayak gitu. Nah, oke, udah selesai materi kita hari ini. Oke, karena materinya udah selesai, jadi Ibu akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setiap negara di berbagai belahan dunia memiliki keadaan alam yang berbeda-beda berdasarkan lokasinya. Jadi iklim, terus flora fauna itu berdasarkan lokasinya sendiri-sendiri ya. Terus termasuk juga Indonesia yang memiliki ciri khasnya sendiri. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Mbak Ajeng. Benar. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa setiap negara seperti halnya manusia yang memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan negara satu ini jelek, negara satu bagus gitu ya. Soalnya pasti mereka itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, yang terakhir kita akan ada kuis. Jadi, Ibu udah siapkan soal ya. Di sini Ibu ada di sebelah kiri ada 5 negara tadi, petan 5 negara tadi. Nanti kalian akan cocokkan dengan 10 gambar yang ada di kanan. Yang ada di kanan ya. Itu ada 10 gambar, jadi itu Ibu acak nanti kalian pasangkan dengan mana ke 10 gambar tadi yang cocok dengan negara-negara yang ada di sebelah kiri. Oke, kalian bisa berkelompok maksimal 3 orang ya, 2 atau 3 orang bisa. Nanti kita akan bahas di akhir, oke? Nah, karena tugasnya udah dikumpulkan semua ya. Maaf ini tadi Ibu ngomongnya gambarnya kanan kiri, ternyata atas bawah. Jadi yang di atas itu ada 5 negara yang tadi, yang di bawah ada flora faunanya. Jadi yang pertama ada negara Jepang yang punya itu serigala sama pohon bambu. Yang kedua ada negara Amerika Serikat yang punya beruang kutub sama domba gunung. Yang ketiga Australia yang punya koala sama kanguru. Yang keempat negara Mesir yang punya pohon palem sama keledai. Yang kelima yang terakhir itu ada negara Inggris yang punya pohon Firdaus sama belibis merah khas Inggris ya. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.